Karena Imam Asy-Syafi'i menurut Imam Ibnu Hubairah Al-Syafi'i Al-Hambali Al-Yamani mengatakan bahwa kita lebih berhak dekat dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, karena dia sendiri tidak setuju dengan ilmu yang dengannya dibangun oleh Al-Asy'ariyah akidahnya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengingatkan jangan sampai mempelajari ilmu yang disebut dengan ilmu kalam, karena yang terang dengannya menjadi kalam. Allah musta'an. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, dan beliau sendiri yang banyak bermujadalah. Tahu bermujadalah? Berjidal, bermunadharah dengan induk-induknya ahlul kalam, misalnya Hafs al-Fard al-Karabisi. Ini awal pembesarnya ilmu al-mutakallimin, Hafs al-Fard berdebat dengan Imam Asy-Syafi'i. Al-Hafs al-Fard mewakili ahli al-kalam dan Asy-Syafi'i mewakili ahli as-sunnah. Maka pada asalnya dulu ahlul kalam bukan mengaku ahli sunnah, Allah musta'an. Mereka mengaku sebagai ahli al-kalam yang menengahi antara Mu'tazilah dengan ahli sunnah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, lama kelamaan akhirnya bergeser juga gelar ini bergeser menjadi ahli kalam, seolah-olah adalah ahli sunnah yang asli yang menegakkan sunnah, ahli sunnah yang palsu. Lucu juga yang mempreteli sunnah ya dengan berbagai takwil, lalu berujung tidak diyakini beritanya dan tidak diamalkan perintahnya dan jarang ditinggalkan larangannya, sampai harus negosiasi yang sangat sengit dulu. Nah, Al-Karabisi ini banyak menelurkan Karabisi yang lain. Berarti nanti lahir dari Hafs al-Fard al-Karabisi, lahir lagi Al-Walid al-Karabisi yang dikenal salah satu orang hebat ahli kalam di masa itu, ya, di masa Imam Syafi'i dan masa Imam Ahmad rahmatullahi alal jami'. Kemudian Al-Walid al-Karabisi menjelang meninggalnya seperti diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Syarafu Ashabil Hadis, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan bahwa Al-Walid al-Karabisi ini menjelang meninggalnya memanggil anak-anaknya, lalu dia katakan, wahai anak-anakku, tahu tidak kalian orang yang lebih ahli dalam ilmu kalam daripada ayah? Mereka jawab, enggak ada, karena memang dia pakar ahlinya, dia yang pertama, ya, dia yang paling hebat di masanya. Taib, apakah kalian ragu dengan keahlian saya? Mereka jawab, enggak, kami enggak ragu. Taib, kalau gitu kalau saya berwasiat kalian mau terima? Semuanya mengangguk, kami mau terima. Lalu dia bilang, alaikum bi ashabil hadis, ikutilah jalannya ashabul hadis, li'anni aral haqqa ma'ahum, karena saya melihat kebenaran itu ada bersama mereka. Ini wasiatnya, wasiat ayahnya yang merupakan pakar ilmu kalam di masanya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Kemudian Al-Walid al-Karabisi ini akhirnya diwarisi pula ilmunya oleh Karabisi yang lain, yaitu Husain al-Karabisi yang hidup di masa Imam Ahmad. Awalnya dia dekat dengan Imam Ahmad, tapi karena mempelajari ilmu kalam akhirnya berpisah jalan dengan Imam Ahmad. Cuma sayang, orang-orang yang datang belakangan membanggakan dia. Lihat Husain al-Karabisi ahli hadis. Memang di awalnya ahli hadis, cuma dicampur dengan hadas akhirnya dominan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya dia ditinggalkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ahmad melarang murid-muridnya mendekatinya. Cuman sekarang ada yang membanggakan, ini produk Imam Ahmad, ini produk Imam Asy-Syafi'i. Dia lupa di mana murid-murid Imam Ahmad yang ratusan bahkan ribuan, di mana murid-murid Imam Syafi'i yang lain yang ratusan yang tidak mengikuti cara Husain
Al-Karabisi tersebut, sehingga dinisbatkan Husain Al-Karabisi bersambung sanadnya ke Imam Asy-Syafi'i, bersambung sanadnya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, padahal dari ratusan itu ini satu yang ganjil. Terus suka yang ganjil-ganjil ya, suka yang ganjil yang aneh-aneh, yang penting sepakat sama kita. Lalu dinisbatkan kepada Imam Ahmad bersambung sanadnya. Ahmad kan bersambung sanadnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana murid Imam Ahmad? Abdullah bin Ahmad, Salih bin Ahmad, Al-Khallal dan Asy-Syafi'i dan lain-lainnya. Kemana mereka? Kenapa yang satu ini disebut kepada Imam Ahmad? Sama. Kalau gitu nanti Al-Hasanul Basri juga punya murid, tokoh Mu'tazilah, bahkan pendiri Al-Mu'tazilah. Lalu dikatakan ini sebersambung sanadnya dengan Al-Hasan Al-Basri. Di mana murid-murid Hasan Al-Basri yang begitu banyak, ribuan? Lalu kita tonjolkan, inilah produk Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ini sesungguhnya ketidakadilan dalam menukil sejarah. Ini perlu dijernihkan, karena tidak sedikit menganggap dia sebagai pembawa bendera ahli sunnah. Belajarnya sama Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, padahal di antara seratusan atau ribuan murid Ahmad, ini yang ganjilnya, ini yang ganjil sendiri. Ya tuan-tuan suka yang ganjil-ganjil memang ya. Lalu disebutkan kepada Imam